Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Apakah peradaban bawah laut benar-benar ada? Pertanyaan ini tak lagi sekedar mitos ala Atlantis. Pada Agustus 2018, seorang arkeolog amatir bernama Mark McGuiffo menemukan sesuatu yang luar biasa saat menelusuri permukaan samudera menggunakan Google Maps. Sebuah struktur raksasa berbentuk sangat simetris berada di kedalaman 1.800 meter di bawah laut lepas Pulau Cocos, Costa Rica. Temuan yang mengejutkan dunia. McGuiffo melaporkan bahwa struktur tersebut memiliki pola geometri arsitektur luar biasa, tampak seperti balok-balok persegi panjang saling menyilang secara presisi tinggi. Lebar tiap bentangan mencapai 8 km. Struktur utamanya membentang sejauh hingga 150 km. Memiliki profil bayangan kedalaman, menandakan objek tiga dimensi nyata, bukan hanya tekstur permukaan peta. Yang paling mengejutkan, visualnya mirip landasan pacu bandara modern. Namun, mustahil manusia membangun bandara bawah laut sedalam hampir 2 km dengan teknologi saat ini. Dan lebih mustahil lagi jika proyek sebesar itu bisa disembunyikan dari dunia. Ilmuwan terbelah jadi dua kubu. 1. Teori ilusi teknologi. Sebagian ilmuwan berpendapat ini hanyalah artefak visual akibat error sonar, satelit, semacam data glitch dalam proses pemindaian Google Ocean. Jika mesin yang membaca dunia kita salah, maka realitas yang kita lihat pun bisa 100% salah. Pesan peringatan dari kubu skeptis. 2. Teori struktur nyata dan bersejarah. Namun kubu ilmuwan lain menolak keras teori error. Citra telah diperbarui berkali-kali, struktur tetap ada, tidak berubah. Artinya, kemungkinan besar struktur itu memang nyata. Maka muncul dua kemungkinan terbesar yang mencengangkan. Peradaban alien kuno, basis pesawat antar bintang. Peradaban manusia prasejarah super maju, lebih tua dari Atlantis. Fakta ilmiah penting. 80% dasar laut bumi belum pernah dipetakan secara detail oleh manusia. Karena itulah, kini dunia sedang menjalankan proyek internasional terbesar sepanjang sejarah. Seabed 2030 Project, target, memetakan 100% dasar laut bumi sebelum tahun 2030. Jika proyek ini berhasil, dalam waktu kurang dari 5 tahun ke depan, manusia mungkin akan menemukan jawaban final atas pertanyaan terbesar peradaban. Apakah kita benar-benar spesies paling maju di planet ini? Atau hanya penghuni baru di dunia yang pernah dikuasai bangsa lain yang kini terkubur jauh di bawah samudra? Analisis ilmiah lokasi dan penegasan bahwa struktur ini bukan fenomena alami. 1. Lokasi dan kondisi geografis yang sangat tidak biasa. Struktur ini berada di titik pertemuan 3 lempeng tektonik raksasa dunia. Lempeng Cocos, Lempeng Karibia, Lempeng Nazca. Wilayah ini secara ilmiah dikenal sebagai zona aktivitas geologi paling aktif di planet ini, rawan gempa, letusan gunung api bawah laut, hingga kemungkinan rekahan benua purba yang telah tenggelam. Artinya, jika ada peradaban super maju di masa lalu, ini adalah lokasi logis untuk markas utama, kaya sumber energi, lokasi strategis di tengah jalur samudra dunia. 2. Argumen ilmiah. Ini mustahil terbentuk secara alami. Berdasarkan hasil analisis citra, fitur observasi, pola geometrik, fakta visual, simetris, sudut mendekati 90 derajat. Apakah mungkin alamiah? Hampir tidak mungkin. Susunan modular, kotak tersegmentasi seperti desain arsitektur. Tidak ada pola seperti ini pada formasi geologi. Lebar presisi, gelombang 8.000 meter konsisten. Alam membentuk chaos, bukan simetri berskala rekayasa. Struktur memanjang, hingga 150 km lurus seperti landasan pacu. Tektonik dan korosi tidak menghasilkan garis lurus sejauh ini. Kesimpulan sementara, berbasis sains. Pola ini lebih tinggi tingkat presisinya dibanding piramida Giza, dan lebih modern daripada bandara manusia manapun saat ini. Jika ini bukan buatan manusia modern, maka hanya ada dua opsi. Teknologi non-manusia, teknologi manusia purba yang jauh melampaui peradaban modern. 3. Apakah mungkin ini bagian dari benua yang hilang? Koneksi dengan Atlantis dan Zelandia.
Beberapa ahli geologi menghubungkan temuan ini dengan Zealandia, benua yang baru secara resmi diakui para peneliti pada tahun 2017. Benua berukuran hampir seluas Australia, namun 94% tenggelam di bawah laut. Jika satu benua utuh bisa hilang dari permukaan bumi, apa yang membuat kemungkinan Atlantis atau struktur berteknologi kuno menjadi tidak masuk akal? Bahkan data terbaru menunjukkan Amerika Tengah dan Pasifik memiliki puluhan struktur bawah laut lain, termasuk piramida lautan Jepang, Yonaguni Monument, dan kompleks gunung bawah laut Nazca Rig. Kita mungkin sedang melihat jejak jaringan peradaban global bawah laut, bukan satu struktur tunggal. Siapa mungkin mereka? Alien, manusia prasejarah super maju, atau hybrid keduanya? Ketika struktur bawah laut ini tidak mungkin terbentuk secara alami dan juga terlalu maju untuk diciptakan manusia modern, maka hanya ada 3 hipotesis utama yang saat ini diperdebatkan komunitas ilmuwan lintas disiplin. Hipotesis 1, jejak peradaban alien, intervensi eksternal. Dukungan oleh sejumlah fisikawan teoritis dunia, bahkan oleh Einstein dan Stephen Hawking, teori ini menyatakan kemungkinan keberadaan peradaban luar bumi jauh lebih besar daripada tidak adanya mereka. Beberapa varian dari hipotesis alien. Bumi sebagai kebun eksperimen, zoo teori. Kita bukan makhluk paling cerdas, kita hanya objek pengamatan. Bandara pesawat antar bintang. Struktur ini mungkin terminal transit antar galaksi yang dulu aktif, lalu ditinggalkan. Misi kolonisasi gagal. Teknologi sangat tinggi, tapi mereka mundur akibat bencana atau perang internasional. Fakta pendukung. Banyak kemiripan aneh antara bangunan ini dan rancangan landasan pesawat anti-gravitasi yang dibocorkan oleh para whistleblower militer AS terkait program rahasia TR-3B dan Solar Warden. Hipotesis 2, manusia purba super maju, Civilization Reset, dikenal sebagai teori kehancuran peradaban siklus. Artinya, bumi mungkin sudah berkali-kali melahirkan peradaban tingkat dewa, tapi semuanya hancur karena bencana global super besar, super volcano, asteroid, lonjakan matahari, bahkan perang teknologi. Jejak dari teori ini, piramida Giza menunjukkan teknologi presisi matematika dan astronomi ekstrim. Kota peradaban Gunung Padang di Indonesia terbukti berusia lebih tua dari Mesir kuno. Teks kuno India, Mahabharata, menggambarkan senjata mirip bom nuklir. Maka, jika 12.000 tahun lalu ada peradaban berteknologi anti-gravitasi, apakah salah jika kini sisa bandara mereka terkubur 2 km di bawah ombak? Hipotesis 3, hybrid keberadaan. Alien X manusia purba sama dengan peradaban campuran. Ini adalah skenario paling kontroversial, namun diam-diam diselidiki NASA, Pentagon, dan Pusat Intelijen Dunia. Mereka tidak datang untuk dominasi. Mereka menyatu dengan peradaban manusia kuno, mentransfer sebagian ilmu, astronomi, geometri sakral, teknologi anti-gravitasi, lalu pergi, sisanya hilang dalam riset global. Kesimpulan, apapun jawabannya, kemungkinan kita bukan peradaban pertama di bumi semakin kuat, dan mereka, entah alien atau manusia kuno, meninggalkan sesuatu yang nyata. Temuan McGuifo bisa jadi potongan terakhir dari puzzle terbesar umat manusia. Bukti-bukti tambahan, peta global kota tenggelam, formasi misteri, dan artefak data. A. Situs yang terkonfirmasi arkeologi, bukan mitos. 1. Tonis Heraklion, Abu Kirbai, Mesir. Status: kota pelabuhan Mesir kuno yang tenggelam. Ditemukan 2000 oleh tim Frank Godio, IEASM. Bukti: patung raksasa, kapal kuno, koin, prasasti, artefak ritual, diekskavasi bertahun-tahun, diekspos dalam pameran British Museum, Sunken Cities, Egypt Lost World 2016. Ekskavasi masih berlanjut. 2. Veplovetri, Lakonia, Yunani. Status: kota prasejarah tenggelam, diteliti sejak 1967 hingga 1968, dipetakan 3 dimensi 2009, diakui sebagai warisan budaya bawah air oleh UNESCO,
Masuk World Monuments Watch 2016. Perencanaan kota grid, jalan, bangunan, industri tekstil teridentifikasi. 3. Fort Royal, Jamaika. Status, kota kolonial abad ke-17 yang tenggelam akibat gempa 7 Juni 1692. Eksplorasi arkeologi bawah air sistematis oleh Texas AMN INA sejak 1981. Kini juga diakui UNESCO 2025 sebagai Archaeological Ensemble of 17th Century Fort Royal. 4. Dwarka, Gujarat, India. Pelabuhan purba, bukan kota mitos versi epik. Status, penelitian arkeologi maritim oleh National Institute of Oceanography, India sejak 1990-an, mendokumentasikan sisa pelabuhan, struktur arkeologi pesisir dan bawah air. Hasilnya beragam dan bertahap. Ringkas, keempat contoh di atas adalah situs nyata dengan artefak dan dokumentasi arkeologi modern, menguatkan fakta bahwa banyak peradaban manusia memang berakhir di laut, bukan sekadar legenda. B. Formasi yang masih diperdebatkan, alamiah versus buatan. 1. Yonaguni Monument, Okinawa, Jepang. Apa yang terlihat? Teras-teras batu bersudut tajam, bidang berundak, tampak arsitektural. Debat. Kubus skeptis, Soch and kolega. Batu pasir dengan bedding plains dan sambungan tegak, alami, sama dengan wilayah rawan gempa. Geometri, kotak bisa terbentuk tanpa campur tangan manusia. Kubus pro manusia, Kimura dan Pegiat. Ada tanda yang diduga jejak pemahatan, penataan. Catatan, klaim ini belum konsensus. Status ilmiah, belum konklusif. Bukti sejauh ini lebih condong ke proses geologi alami menurut banyak geologi, arkeolog arus utama. 2. Bimini Road, Bahamas. Apa yang terlihat? Rangkaian blok batu kapur menyerupai jalan, tembok sepanjang plus minus 0,8 km. Konsensus penelitian, formasi backrock alami, pembentukan, rekahan ortogonal, lalu blok-blok pecah dan turun akibat proses abrasi. Penanggalan radiokarbon dan studi sedimen mendukung proses holosen alami, bukan konstruksi manusia. Ringkas, Yonaguni dan Bimini menunjukkan betapa alam mampu meniru arsitektur. Di dua situs ini, bebatuan plus tektonik plus gelombang bisa menghasilkan geometri terlalu rapih bagi mata awam, sehingga perlu disiplin arkeologi geologi untuk menilainya. C. Bandara bawah laut dekat Pulau Cocos, Costa Rica. Apa statusnya? Klaim populer. Pola memanjang bersilangan seperti landasan pacu. Kota raksasa di kedalaman plus minus 1800 meter, sekitar 80 km timur laut Isla del Coco. Penjelasan teknis yang paling kredibel saat ini, artefak pemetaan, yaitu jejak lintasan sonar beresolusi tinggi yang ditumpangkan di atas basemap batimetri beresolusi rendah. Ketidakcocokan resolusi, tepi-tepi tajam yang terlihat seperti bangunan, landasan. Diskusi teknis komunitas pemetaan dan oseanografi menyimpulkan bukan struktur fisik. Konteks global. Inisiatif Seabed 2030, Nippon Foundation, GEBCO, memang sedang mengompilasi batimetri dunia. Area yang telah disurvei tampak kotak, garis, dibanding latar kasar. Ini normal pada peta komposit. Kesimpulan kerja saat ini untuk Bandara Cocos, belum ada bukti arkeologi, indikasi kuat mengarah ke artefak visual data survei, bukan peradaban hilang. D. Benua hilang yang diakui sains, Zelandia. Fakta, 94% daratan Zelandia tenggelam, diakui secara geologi sebagai benua, bukan sekedar lempeng kecil. Sejak publikasi GSA Today 2017, pemetaan terbaru 2023 melengkapi peta regionalnya. Makna, menunjukkan bahwa wilayah seluas benua pun bisa tenggelam dan hanya sisa puncaknya. Selandia Baru yang muncul, ini membuka ruang studi serius terhadap hipotesis daratan dan peradaban pesisir yang kini berada di bawah laut. E. Catatan penting soal Gunung Padang, Jawa Barat, Indonesia. Apa yang terjadi 2023-2024? Sebuah artikel yang mengklaim piramida 9.000 hingga 27.000 tahun telah ditarik
Retracted oleh jurnal Archaeological Prospection Maret 2024 karena persoalan metodologi penanggalan, sampel tanah di dekatnya dan sebagainya. Perdebatan akademik masih ada, tapi klaim usia ekstrim saat ini tidak diterima komunitas ilmiah harus utama. Tabel ringkas, status verifikasi per lokasi. Apa arti semua ini untuk pertanyaan besar kita? 1. Ya, ada kota-kota nyata yang kini berada di bawah laut. Heraklion, Pavlovpetri, Port Royal dan lain-lain. 2. Ada formasi yang tampak arsitektural tapi kemungkinan besar alami. Yonaguni, Bimini. 3. Ada pola peta yang mengecoh karena keterbatasan dan tambalan data batimetri. Kasus Bandara Kokos, proyek Seabed 2030 sedang memperbaiki ketimpangan ini demi peta dasar laut global yang utuh. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.